hamparan sawah yang hijau subur dan angin yang berbisik lembut. Ada kisah yang hidup dalam setiap butir padi yang kita nikmati. Sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu mengisahkan seorang dewi yang membawa kesejahteraan dan kehidupan. Dewi Sri, nama yang harum dikenang dalam tradisi dan budaya agraris Nusantara. Bagaimana kisahnya menjadi lambang kemakmuran dan harapan bagi masyarakat Indonesia? Mari kita telusuri jejak kisahnya yang penuh keajaiban. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur bernama Medang Kemulan, terdapat seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, terutama hasil pertaniannya. Rakyatnya hidup sejahtera dan damai di bawah pemerintahan sang raja. Namun, meskipun segala kemakmuran tercapai, Prabu Siliwangi merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan seorang penerus yang bisa menjaga dan melanjutkan kejayaan kerajaan yang telah dibangunnya. Pada suatu malam yang sunyi, saat langit dipenuhi bintang-bintang gemerlap, Prabu Siliwangi berdoa dengan tulus kepada para dewa. Dalam doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan, ia memohon agar dikaruniai seorang anak yang kelak akan menjadi penerus tahta dan membawa kemakmuran bagi kerajaan. Doa itu menggetarkan hati para dewa, dan tak lama setelah itu, Batara Guru, penguasa Kahyangan, mendengar doa sang raja. Batara Guru yang bijak dan maha kuasa memutuskan untuk mengutus seorang dewi dari Kahyangan, Dewi Sri. Dewi yang dikenal sebagai pelindung padi dan kesuburan, dipilih untuk turun ke bumi dan mengabulkan doa Prabu Siliwangi. Dewi Sri dengan segala keindahannya bersedia melaksanakan tugas suci ini. Dewi Sri turun ke bumi dengan cara yang luar biasa. Ia lahir sebagai seorang bayi yang ditemukan di dalam bunga teratai yang terapung di tengah danau istana. Bunga teratai itu memancarkan cahaya yang begitu terang, menandakan kedatangannya yang penuh berkah. Keindahan bayi Dewi Sri begitu mempesona, dan seluruh kerajaan Medang Kemulan terpesona oleh sinar yang memancar dari bunga teratai. Rakyat pun bersukacita melihat cahaya itu sebagai tanda datangnya berkah. Prabu Siliwangi dan Permaisuri yang sangat gembira dengan penemuan ini mengangkat bayi tersebut sebagai putri mereka. Mereka memberikan nama Dewi Sri yang berarti Dewi Kemakmuran. Dewi Sri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan penuh karisma. Ia memiliki keanggunan luar biasa yang memikat hati setiap orang yang berjumpa dengannya. Namun kecantikannya bukanlah satu-satunya keistimewaan yang dimilikinya. Dewi Sri memiliki kecerdasan yang luar biasa dan semangat yang tak pernah padam untuk membantu rakyatnya. Kehadiran Dewi Sri di kerajaan Medang Kemulan membawa banyak perubahan. Sejak ia datang, tanah yang tadinya gersang menjadi subur dan tanah yang kering menjadi hijau. Tanaman-tanaman tumbuh dengan subur dan hasil pertanian meningkat pesat. Padi yang ditanam oleh rakyat selalu menghasilkan panen melimpah. Tidak hanya itu, Dewi Sri juga mengajarkan kepada rakyat cara merawat alam, menghargai hasil bumi, dan menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Setiap tempat yang ia kunjungi berubah menjadi ladang kemakmuran dan rakyat hidup dalam kesejahteraan. Namun kebahagiaan yang dinikmati oleh kerajaan Medang Kemulan tak berlangsung lama. Di dunia lain, Batara Kala, dewa kegelapan dan kekacauan, merasa terancam oleh keberadaan Dewi Sri. Keindahan dan kemakmuran yang dibawa oleh Dewi Sri dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Batara Kala. Batara Kala yang penuh dengan iri hati merencanakan untuk menculik Dewi Sri dan menghancurkan kerajaan Medang Kemulan. Suatu malam yang gelap gulita, Batara Kala mengirimkan pasukannya yang kuat dan menakutkan untuk menyerang istana Medang Kemulan. Rencana Batara Kala adalah untuk menangkap Dewi Sri dan menguasai kerajaan yang telah dikuasai oleh cahaya dan kemakmuran. Namun Dewi Sri dengan kekuatan suci yang dimilikinya
mampu mendeteksi kedatangan pasukan Batara Kala. Dengan segala kemampuan magisnya, Dewi Sri memanggil kekuatan alam untuk membantunya. Angin kencang berhembus, langit menjadi gelap, dan petir menyambar. Pasukan Batara Kala yang kuat pun mulai panik dan akhirnya mundur setelah menghadapi kekuatan luar biasa dari Dewi Sri. Namun, meskipun Dewi Sri berhasil menggagalkan serangan tersebut, ia menyadari bahwa ancaman terhadap kerajaan Medang Kamulan belum berakhir. Dewi Sri dengan hati yang tulus merasa bahwa keberadaannya di bumi membawa bahaya yang semakin besar bagi orang-orang yang ia cintai. Ia tahu bahwa Batara Kala tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menghancurkan kerajaan dan mengalahkan Dewi Sri. Demi melindungi rakyat dan keluarga, Dewi Sri akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Ia berjanji untuk terus melindungi bumi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengembara ke berbagai desa dan daerah untuk mengajarkan cara hidup yang lebih harmonis dengan alam. Dewi Sri percaya bahwa kemakmuran yang sejati hanya dapat dicapai jika manusia hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya. Maka Dewi Sri memulai perjalanan panjangnya, meninggalkan kerajaan yang sudah diberkati dengan keberkahan tanah dan hasil bumi yang melimpah. Dewi Sri memulai perjalanan panjangnya menuju desa-desa yang jauh, melintasi lembah dan gunung, serta menghadapi berbagai ujian. Ia disambut hangat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Mereka memuja Dewi Sri sebagai Dewi Pelindung Padi, Dewi yang memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Setiap tempat yang ia singgahi, ia mengajarkan cara menanam padi dengan baik, cara merawat tanaman agar tumbuh subur, dan bagaimana menjaga lingkungan tetap lestari. Namun perjalanan Dewi Sri tidak selalu mulus. Di setiap desa ada saja tantangan yang datang, mulai dari bencana alam hingga gangguan dari makhluk jahat yang bekerja untuk Batara Kala. Suatu hari, di sebuah desa yang terletak di ujung negeri, Dewi Sri bertemu dengan seorang petani tua yang sangat miskin. Petani itu telah kehilangan seluruh hasil panennya karena kekeringan yang melanda desanya. Ia tampak putus asa, tetapi Dewi Sri tidak menyerah untuk memberinya harapan. Dengan lembut, Dewi Sri mengajarkan petani tersebut bagaimana cara menggali sumur dan menanam padi dengan menggunakan teknik irigasi yang lebih baik. Tak lama kemudian, petani itu berhasil mendapatkan hasil panen yang melimpah dan desanya pun kembali subur. Berita tentang kebaikan Dewi Sri cepat tersebar dan semakin banyak desa yang mencari bimbingannya. Di sepanjang perjalanannya, Dewi Sri tidak hanya mengajarkan tentang cara bertani, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan alam dan manusia. Ia memberikan petunjuk agar tanah tetap terjaga dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Dengan cara ini, ia berharap agar generasi mendatang dapat merasakan manfaat yang sama. Keberhasilan Dewi Sri semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa ia adalah pemberi kehidupan dan pelindung yang mereka butuhkan. Namun, semakin banyak Dewi Sri menyebarkan berkahnya, semakin marah Batara Kala. Ia merasa kekuasaannya sangat terancam dan ia memutuskan untuk menghadapi Dewi Sri secara langsung. Batara Kala yang licik dan penuh dendam mengubah dirinya menjadi bentuk yang menakutkan, raksasa dengan tubuh yang sangat besar, mata yang menyala merah, dan suara yang mengguntur. Ia datang menghancurkan segala yang ada di jalan Dewi Sri. Pada suatu malam yang gelap, Batara Kala menyerang salah satu desa yang dibimbing oleh Dewi Sri. Desa itu dihancurkan dalam sekejap mata oleh kekuatan dahsyat Batara Kala. Namun Dewi Sri yang selalu hadir untuk melindungi rakyat tak tinggal diam. Ia menghadapi Batara Kala dengan keberanian luar biasa, menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya. Pertempuran yang berlangsung selama berhari-hari itu sangat sengit. Batara Kala melepaskan kekuatan destruktif yang sangat besar, tetapi Dewi Sri mampu menahannya dengan kekuatan alam yang mengalir dari dalam dirinya. Dengan kekuatan kesuburan alam, Dewi Sri membendung setiap serangan Batara Kala dengan air dari danau yang luas dan membungkamnya dengan angin yang mengalir lembut.
Namun, meskipun Dewi Sri begitu kuat, ia merasa bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Selama pertempuran itu, Dewi Sri sadar bahwa Batara Kala bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan cara biasa. Batara Kala adalah representasi dari kekuatan kegelapan yang tidak pernah puas, selalu ingin merusak dan menghancurkan kehidupan. Sementara Dewi Sri adalah simbol dari kehidupan, kesuburan, dan harapan. Konflik ini lebih dari sekedar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan antara kehidupan dan kehancuran, antara kebaikan dan keburukan. Dewi Sri tahu bahwa untuk mengalahkan Batara Kala secara definitif, ia harus memberikan pengorbanan besar. Dengan hati yang penuh kasih sayang kepada rakyat yang ia lindungi, Dewi Sri memilih untuk menyerahkan diri demi kesejahteraan umat manusia. Ia memutuskan untuk mengorbankan tubuhnya sebagai bentuk pengorbanan yang akan menghapus kekuatan Batara Kala. Dewi Sri memanggil semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan yang pernah ia bantu untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan perlahan, ia memanggil seluruh kekuatan alam yang ada di sekelilingnya, mulai dari pohon-pohon yang berakar kuat hingga sungai yang mengalir deras. Tanpa ragu, ia memohon agar pengorbanannya diterima, agar Batara Kala yang kejam dapat dikalahkan selamanya. Dengan wajah penuh ketulusan, Dewi Sri mengangkat tangannya ke langit, mengirimkan energi kehidupan yang luar biasa kuat. Saat itu juga, tubuh Dewi Sri mulai berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu semakin lama semakin terang, membungkus seluruh tubuhnya, sampai akhirnya Dewi Sri menghilang dalam cahaya tersebut. Kepergiannya meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga membawa harapan baru bagi dunia. Kehilangan Dewi Sri dirasakan oleh semua makhluk hidup. Namun mereka tahu bahwa pengorbanannya akan menjaga keseimbangan alam dan membawa kehidupan bagi generasi-generasi mendatang. Ketika Dewi Sri mengorbankan dirinya, tubuhnya berubah menjadi sebuah tanaman padi yang tumbuh subur di setiap tanah yang ia sentuh. Dari tubuhnya yang terkubur di bawah tanah, padi-padi mulai tumbuh dengan subur, memberikan kehidupan dan kemakmuran bagi seluruh manusia. Setiap butir padi yang tumbuh adalah simbol dari pengorbanannya yang tak ternilai harganya. Dewi Sri yang sebelumnya hanya dianggap sebagai dewi mitologi, kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap butir padi yang tumbuh merupakan wujud dari keberlanjutan kehidupan dan pengorbanan Dewi Sri yang abadi. Padi menjadi sumber kehidupan dan setiap musim panen adalah perayaan atas berkat yang diberikan oleh Dewi Sri. Orang-orang mengingatnya setiap kali mereka memetik padi, mengenang jasa-jasanya yang telah membawa keberkahan dan kesejahteraan.